selamat siang Bu Ireta. Salam, selamat siang Pak Yandi. Ya, gimana kabarnya nih? Baik? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik ya. Ya, ini tumben banget nih ya. Dan kita punya kesempatan untuk ngobrol, terutama kan Bu Ireta ingin ini ya mengadakan coaching nih ya. Nah, saya sebagai observer saya ingin menyampaikan tentang yang pertama tentang rubrik penilaian nih Bu Ireta, bahwa nanti saya sebagai observer akan menilai dari coaching yang dilakukan Bu Ireta ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Terus yang kedua, apakah coaching yang Bu Ireta lakukan itu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, dan juga nanti apakah jawaban dari coaching itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, berikutnya nanti juga Bu Ireta, saya mau tanya nih Bu Ireta nih, prinsip apa nih dari coaching yang ingin digunakan? Dari 3 prinsip kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu kan, yang pertama ada hadir dengan sepenuhnya gitu ya, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga hal ini sih yang ingin sekali saya terapkan, atau yang kompetensi yang ingin saya terapkan itu yang mendengarkan secara penuh Pak Yandi itu. Oke, mendengarkan secara penuh ya. Itu apa nih objektifnya dari tujuan akhir dari Bu Ireta dari proses coaching ini? Tentunya tujuan akhir saya adalah membantu coach saya nanti agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, mantap sekali, betul sekali, memang tujuan adalah seharusnya itu ya. Oke, Bu Ireta, saya akan memperhatikan dan menyimak dan akan memberikan penilaian sebagai observer. Saya persilakan Bu Ireta untuk bisa melakukan coaching. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yandi. Mari Pak Den, kita mulai. Assalamualaikum Bu Ireta. Waalaikumsalam Pak Den, sehat? Alhamdulillah Bu Ireta, kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah. Ada apa nih Pak Den? Tumben-tumbenan ngajak nge-zoom. Enggak, ini Bu Ireta ya, terkait dengan tugas-tugas saya yang akhir-akhir ini mulai menumpuk seperti itu Bu Ireta. Ya, memang tugas yang menumpuk itu jadi permasalahan utama kita sebagai guru biasanya ya. Kira-kira tugas apa aja Pak? Bisakah Bapak ceritakan ke saya seberapa banyak tumpukan tugas Bapak? Wah, Bu Ireta, luar biasa Bu Ireta, untuk tahun ini saya itu gimana ya Bu Ireta? Saya mulai ceritanya. Tugas-tugas saya itu sekarang yang pertama, saya ini tahun pertama pegang kelas 6. Habis itu ditambah lagi tugas MOOC yang baru selesai banget. Tambah lagi kan kita tugas CGP juga ya. Tugas CGP itu sedangkan ada dietnya dan sebagainya. Kemarin itu saya sempat terbengkalai itu tugas-tugasnya. Seperti itu Bu Ireta. Jadi kenapa saya pengen ngobrol sama Bu Ireta? Ya setidaknya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu Ireta, begitu. Betul, jadi saat ini Pak Denny lagi punya 3 tugas yang menurut Pak Denny cukup besar ya. Walaupun MOC-nya alhamdulillah udah selesai ya. Sekarang PR-nya tinggal 2, wali kelas di kelas 6 dan juga tugas CGP yang memang ini harus kita kerjakan gitu ya, dan ada due date-nya. Iya betul ya. Kira-kira menurut Pak Denny idealnya tugas yang Bapak lakukan itu harus bagaimana ya Pak? Jadi awalnya seperti ini Bu Ireta, saya mengerjakan tugas itu di laptop itu saya buka 3-tiganya, tugas MOOC, kemudian kelas 6 juga, PDB dan sebagainya, ditambah lagi tugas CGP juga, saya kerjakan 3-tiganya. Ternyata dengan teknik seperti itu malah ketiga-tiganya tidak selesai Bu Ireta. Akhirnya saya berpikir ulang bahwa
saya harus punya skala prioritas untuk menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu. Misalkan saya kemarin saya kerjakan dulu tuh tugas kelas 6 dulu untuk PPDB. Setelah selesai saya baru kerjakan lagi tugas-tugas yang lain. Jadi intinya kemarin itu saya lebih nyaman ketika saya memprioritaskan satu tugas dulu, diselesaikan dulu, setelah itu baru menuju tugas yang selanjutnya. Seperti itu Bu Reta. Ya. Menurut saya itu udah keren banget Pak Den. Dari tadinya berpikir tadinya caranya dengan 3 langsung gitu ya, dan itu ternyata tidak efektif. Akhirnya Pak Denny punya solusi sendiri kan ya, dengan tadi akhirnya satu-satu dulu nih mana yang prioritas itu yang diduluin, habis itu baru yang kedua gitu ya. Dan sejauh ini untuk melakukan dengan teknik atau menyelesaikan dengan teknik tadi skala prioritas, menurut Pak Denny itu sudah cukup efektif atau belum? Alhamdulillah Bu Reta. Jadi tugas-tugas saya lebih terorganisir lah. Jadi satu persatu tugas saya sudah mulai selesai. Jadi saya bisa memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang lain juga. Sementara kemarin itu sangat luar biasa, sangat memusingkan saya. Tapi alhamdulillah sih sekarang dengan cara seperti itu saya pikir itu lebih efektif dan waktu pun lebih efisien Bu Reta. Lalu bagaimana cara Bapak menentukan ini kerjaan yang prioritas nih atau ini yang bisa dilakukan setelahnya, itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi begini Bu Reta, untuk menentukan hal seperti itu saya sekarang fokus sama dunia ya Bu Reta. Untuk tugas-tugas seperti kemarin PPDB, saya mengerjakan tugas PPDB itu saya lihat rentang waktu pendaftaran itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian tugas CPP-nya, dudietnya tanggal berapa, dan MOC juga sama seperti itu. Saya lihat dulu semuanya, yang mana yang lebih mendesak itu yang saya prioritaskan seperti itu Bu Reta. Oke. Jadi Pak Denny melihat due-date-nya gitu ya. Nah kira-kira biar tidak terlewat due date-nya, ada nggak sih hal yang bisa Pak Denny lakukan biar due date-nya nggak kelewat gitu, biar nggak lupa kira-kira? Iya betul. Jadi selain melihat due date-nya juga, saya kalau mengerjakan tugas jadi sekarang lebih prepare. Untuk prepare-nya saya biasanya konsep dulu di Word. Jadi saya konsep dulu semua tugas-tugas yang bakalan due date, mendekati due date. Setelah itu baru untuk finishingnya biasanya di akhir-akhir due date-nya itu. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibuat di Word dulu gitu ya Pak Den, dituliskan misalnya due date untuk PPDB tanggal sekian, due date ini tanggal sekian gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang terlewat ya. Jadi due date itu sudah kan ya, menuliskan di Word itu kan sudah dilakukan ya Pak Den ya. Betul. Dan itu cukup efektif ya. Alhamdulillah itu efektif Bu Reta. Saya sekarang lebih lega ketika mengerjakan tugas karena jadwal sudah saya pampang, kemudian saya juga melihat due date-nya dan preparing-nya, jadi kita lebih enak seperti itu Bu Reta. Nah sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bapak buat untuk kedepannya agar permasalahan ini tidak terjadi kembali gitu? Ya mungkin untuk kedepannya komitmen saya tadi, jadi setiap tugas itu saya preparing lebih lengkap lagi. Jadi ketika ada tugas yang bersamaan, saya sudah bisa menyiapkan paling tidak 90% atau 85% untuk penyelesaian tugas. Jadi tidak terlalu berat dan itu bisa terkejar, menurut saya seperti itu. Oke, keren sekali sih menurut saya. Pak Den ini sudah cukup menemukan solusi sepertinya begitu ya Pak Den? Dari alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah ya Pak Den ini sudah menemukan apa yang menjadi inti permasalahannya
Jadi itu permasalahannya adalah terkait dengan komitmen terhadap waktu gitu ya Pak Denny ya. Dan juga tadi Pak Denny udah sampaikan bahwa Pak Denny menemukan solusinya adalah dengan menuliskan di Word due date itu. Sudah keren sekali Pak Den. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa memecahkan permasalahan yang sedang Pak Denny hadapi ya. Iya betul Bu Agatha, alhamdulillah setelah saya ngobrol sama Bu Agatha ada beberapa hal yang ternyata ya betul saya harus melaksanakan ini, saya harus melaksanakan itu supaya tugas-tugas saya lebih terorganisir ke depannya seperti itu. Terima kasih Bu Agatha atas waktunya, saya jadi nggak enak nih Bu Agatha. Sama-sama Pak Den, enggak lah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi guru yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak ya Pak Den. Amin. Terima kasih Bu Agatha. Ada lagi Pak Den? Mungkin sudah dulu ya, nanti kalau misalkan ada masalah lagi kita ngobrol lagi ya Bu Agatha. Siap Pak Den. Terima kasih juga karena sudah mengajak saya, mempercayai saya untuk berdiskusi terkait dengan masalah ini. Sampai ketemu nanti di Loka 4 ya Pak Den. Iya, sampai jumpa lagi di Loka 4 Bu Agatha. Oke, baik. Terima kasih Bu Agatha. Gimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Menurut saya sih alhamdulillah lancar. Ya. Oke. Kira-kira apa yang apakah memang yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Agatha itu sudah dilakukan ya? Alhamdulillah sih. Secara penuh, Ya. secara penuh begitu ya. Menurut saya sih sudah, saya sudah cukup maksimal dalam mengembangkan kompetensi saya terkait dengan mendengarkan secara penuh itu Pak. Baik, tadi juga saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan juga berbobot ya, begitu. Itu memang efek dari mendengarkan aktif, begitu tuh akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kalau dari saya yang memperhatikan, proses coachingnya dari Ibu Agatha. Bu Agatha nih memberikan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai coach ya, yang mengarahkan sebenarnya si coach ini untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan begitu. Dan tadi sudah didapatkan memang hasil jawabannya juga bahwa ya masalah yang berat yang dihadapi oleh Pak Denny memang yang tugas yang menumpuk itu memang pada akhirnya harus ditetapkan ya di jadwal, lalu dilihat skala prioritasnya, lalu dituliskan secara due date kapan harus dikerjakan, dan itu dengan sendirinya disampaikan oleh Pak Denny gitu. Tuh menurut saya sudah hal yang sangat bagus dari coach ya. Jadi memang memacu si coach untuk berpikir secara kreatif gitu. Dan yang terakhir saya ingin bertanya nih sama Bu Agatha nih, tadi kan sudah lebih mengarah kepada kehadiran penuh ya, gitu, hadir secara penuh gitu. Nah, berikutnya dalam kegiatan coaching berikutnya atau di kemudian hari, Bu Agatha ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih dari coaching? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi tentang mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya hal itu sangat penting dalam proses coaching, karena kalau coachnya tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka nanti tidak akan si coach tidak akan menemukan jawaban dari permasalahannya, sehingga saya harus mahir dalam hal itu. Oke, mantap. Baik, mungkin itu saja Ibu Agatha hasil dari pengamatan saya, dan semoga apa yang kita lakukan saat ini, coaching dari Ibu Agatha bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana coaching itu harus berjalan. Ya. Baik, itu saja dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu, Bu Agatha. Terima kasih banyak Pak Yandi. Ya.